Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwan fillah rahimakumullah, ibu-ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada kesempatan pagi hari ini kita kembali bersama duduk berhadir. Kita kembali bersama menjalankan salah satu kewajiban yang diwajibkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk bersama-sama talibul ilmi menuntut ilmu agama sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna talibul ilmi la yastaghfiru man fis samawati wa man fil ardh. Salah satu faedah dan keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu agama, dia akan senantiasa mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu banyak menganjurkan di dalam hadis-hadis beliau, sampai-sampai beliau menyebutkan bahwasanya yang namanya menuntut ilmu agama adalah fardhun ala kulli muslim, wajib bagi setiap muslim, kata Rasulullah. Artinya ketika ini adalah sebuah kewajiban, maka pada saat orang itu enggan atau tidak mau untuk menuntut ilmu agama, dan ternyata di akhirat dia disalahkan pada ibadah yang dia kerjakan, kemudian dia beralasan, saya tidak tahu ya Allah, maka yang disalahkan kepada dia adalah kenapa Anda tidak menuntut ilmu agama. Maka yang disalahkan adalah kenapa Anda tidak mencari sementara orang mengetahui. Kenapa Anda tidak berusaha untuk terus mencari sementara kaum muslimin mengetahui permasalahan ini. Sehingga yang disalahkan nanti di akhirat adalah kenapa orang tadi tidak berusaha untuk mencari. Ikhwan fillah rahimakumullah, kita melanjutkan kajian kita pada pertemuan yang lalu. Kita membicarakan tentang beberapa hal yang berkaitan dengan permasalahan salat jenazah. Kita sudah bicara keutamaan orang yang melaksanakan salat jenazah, keutamaan orang yang disolatkan dengan jumlah 40 orang, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ma min rajulin muslim yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahu Allahu bih." Seorang yang meninggal dunia kemudian dia disolatkan 40 orang, kata Rasulullah. 40 orang ini la yusyrikuna billah, mereka tidak melakukan perbuatan syirik. Maka doa dari 40 orang ini ketika mereka melaksanakan salat jenazah, seperti dia mendoakan, Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampuni fulan, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu, dan seterusnya. Doa-doa yang diminta oleh 40 orang ini untuk orang yang meninggal dunia tadi akan diberikan oleh Allah kepada orang yang meninggal dunia, akan diijabahi oleh Allah dengan syarat, kata Rasulullah, arba'una rajulan la yusyrikuna billah, 40 orang yang tidak melakukan perbuatan syirik.
Para ulama menyebutkan tidak hanya berkaitan dengan syirik besar. Sebagian ulama menyebutkan ini berkaitan juga dengan syirik besar dan juga syirik kecil. Dan batasan 40 orang tidak mutlak. Kalau kurang dari 40 orang salat jenazahnya tidak sah, tidak. Karena batasan yang pernah dilakukan Nabi SAW, Rasulullah pernah melaksanakan salat jenazah dengan hanya 7 orang. Sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Imam Tabrani, salat Rasul sallallahu alaihi wasallam ala janazati wa ma'u sab'atin nafar. Fayusalli faj'ala thalatha saffa wa ithnaini saffa wa ithnaini saffa. Rasulullah pernah melaksanakan salat jenazah dengan hanya jumlah 7 orang. Yang 3 orang dia berada pada saf pertama, wasnaini saffa, 2 orang pada saf yang kedua, wasnaini saffa, dan 2 orang pada saf yang ketiga. Rasulullah membuat 3 saf. Dari hadis ini idealnya saf pada pelaksanaan salat jenazah itu dibikin 3 saf. Maka kalau mungkin, mohon maaf, yang berhadir pada pelaksanaan salat jenazah 20 orang misalnya, atau kurang dari 20 orang, 15 orang misalnya, maka dia bisa membuat saf 5 saf pertama, 5 saf kedua, dan 5 pada saf yang ketiga. Tidak dia bikin pada 1 saf, karena mungkin, mohon maaf, sebagian orang berpikir ini saf belum sempurna, kemudian diisilah saf pertama agar sempurna. Maka ketahuilah, membuat saf pada pelaksanaan salat jenazah itu berbeda dengan membuat saf pada pelaksanaan salat berjamaah. Ketika kita membuat saf pada salat berjamaah, maka yang diinginkan adalah kita tidak membuat saf yang kedua sampai saf pertama itu sudah penuh, dan kita tidak menginginkan untuk membuat saf yang berikutnya sampai saf yang di depan itu memang sudah sempurna. Tapi di saat kita membuat saf pada pelaksanaan salat jenazah, maka yang diinginkan adalah untuk membuat 3 saf, walaupun pada keadaan saf yang di depan tidak sempurna, dalam artian tidak penuh antara ujung dengan ujung yang berikutnya. Ikhwan fillah rahimakumullah, kita juga sudah membicarakan tentang siapa yang paling berhak untuk menjadi imam. Maka hampir terjadi ijma atau mayoritas para ulama berpendapat bahwasanya yang paling berhak untuk menjadi imam di dalam pelaksanaan salat jenazah adalah orang yang pernah diberikan wasiat dari orang yang sudah meninggal dunia. Ketika pada hidupnya dia pernah berwasiat, kalau saya meninggal dunia maka yang menjadi imam fulan misalnya. Sebagaimana wasiat yang diberikan oleh Abu Bakar Siddiq ketika beliau meninggal dunia, beliau pernah berwasiat bahwa saya yang menjadi imam adalah Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab memberikan wasiat bahwa saya sebelum beliau meninggal dunia, beliau berwasiat agar yang menjadi imam adalah sahabat yang bernama Suhaib. Sebagaimana juga Aisyah radhiyallahu anha pernah berwasiat yang memberikan yang menjadi imam pada saat meninggalnya Aisyah radhiyallahu anha adalah sahabat yang paling banyak mengeluarkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu seorang Abu Hurairah. Maka wasiat itu dikedepankan daripada ahli waris yang menjadi imam pada pelaksanaan salat jenazah. Kalau seandainya tidak ada wasiat, maka para ulama menyebutkan ahli warisnya yang berhak untuk menjadi imam ketika dia punya kemampuan secara mental dan ilmu. Karena begitu berat orang itu melaksanakan salat jenazah ketika di depan dia mungkin orang tuanya, bapaknya mungkin, ibunya mungkin, itu berat secara mental. Kalau secara mental dia mampu, secara keilmuan pun hendaknya dia ada. Karena orang yang mohon maaf tidak terbiasa pada pelaksanaan salat jenazah,
orang itu bisa ruku, Allahu Akbar, karena dia tidak terbiasa, Allahu Akbar dia ruku, dan ini tidak diinginkan. Maka secara mental dan keilmuan harus dimiliki orang tadi. Kalau ternyata dia tidak mampu pada salah satu dari dua keadaan, tadi dia bisa menyerahkan kepada orang yang lebih berhak, seperti imam yang ada di masjid tadi misalnya, atau orang yang mungkin mampu untuk memimpin sholat berjamaah, sholat jenazah pada orang-orang yang dihormati di lingkungan tadi, sebagai bentuk penghormatan tentunya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang bagaimana sholat jenazah tadi dilakukan pada waktu-waktu yang terlarang? Apakah tetap diperbolehkan? Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasa sa'atin kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalli fihinna aw naqbara fihinna mautana hina tatlu asy-syamsu ghazighatan hatta tartafi' wa hina yaghmu qa'im adh-dhahirati hatta tamilu asy-syams wa hina tadribu asy-syamsu lil-ghurubi hatta taghrub." Rawahu Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan dalam satu hadis, salasa sa'atin, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau melarang untuk kita melaksanakan sholat pada pelaksanaan sholat jenazah atau sholat-sholat yang lainnya, atau menguburkan jenazah-jenazah kita pada 3 waktu. Yang pertama, hina tatlu asy-syamsu ghazighatan hatta tartafi', pada saat selesai dia melaksanakan sholat subuh sampai benar-benar munculnya matahari, atau mungkin waktu duha, sampai matahari itu benar-benar terlihat. Yang kedua, hina yaqumu qa'im zahiran hatta tamilu asy-syams, ketika satu bayangan, yang bayangan itu sama panjang dengan bayangan yang ditancapkan, atau dalam artian matahari tepat di atas kepala kita. Waktu ini terlarang sampai waktu zuhur, sampai waktu zuhur. Wa hina tadayyu asy-syamsu lil-ghurubi hatta taghrub. Dan yang ketiga yang dilarang adalah ketika matahari itu mulai tenggelam, ba'dal asar kata para ulama, sampai benar-benar tenggelamnya matahari sampai waktu maghrib, persis pada 3 waktu yang terlarang pada keadaan yang biasa kita sering dengar. 3 waktu ini dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan salat jenazah dan untuk menguburkan. Lalu ringkaskan seperti ini. Yang pertama, setelah subuh sampai muncul matahari. Yang kedua, matahari tepat di atas kepala kita sampai waktu zuhur. Yang ketiga, setelah dia melaksanakan salat asar sampai terbenamnya matahari. Dan kita bahas kenapa hal yang demikian dilarang dan kapan diperbolehkan. Para ulama menyebutkan, فَأُمُومُ نَهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْأَحَادِيثِ النَّاهِيَةِ مَحْمُولَةٌ عَلَى الصَّلَاةِ الْمُطْلَقَةِ الَّتِي لَا سَبَبَ فِيهَا. وَأَمَّا الصَّلَاةُ ذَوَاتِ الْأَسْبَابِ كَقَضَاءِ الْفَرَائِضِ أَوْ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ أَوْ كُسُوفِ أَوْ فِي مَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ صَلَاةِ الْجَنَازَةِ لَا دَلَّتْ عَلَيْهَا. Kata para ulama, larangan ini berlaku pada semua sholat-sholat sunnah. Larangan ini berlaku pada sholat-sholat sunnah. Larangan ini juga serupa dengan larangan-larangan pada hadis-hadis yang lain, pada redaksi yang berbeda. Semua larangan ini berlaku ala salatil mutlaqah. Semua larangan ini berlaku kepada pelaksanaan sholat-sholat sunnah mutlak.
kepada pelaksanaan salat sunnah mutlak allati la sababa fiha, yang tidak ada sebab. Kita sudah bahas 3 waktu salat yang dilarang, maka 3 waktu salat ini sama sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tadi. Yang pelarangan pada hadis-hadis yang semisal adalah berkaitan dengan salat sunnah mutlak. Wa amma salat zawatil asbab, adapun salat yang ada sebabnya seperti qada'il faraid, seperti kita melaksanakan salat yang wajib pada saat kita tertinggal, ketika kita lupa, atau ketika kita tertidur. Orang itu misalnya dia belum melaksanakan salat subuh, qadar Allah takdirkan orang ini tertidur, dan dengan tanpa sengaja dia baru bangun tepat pada saat matahari di atas kepala dia. Apakah dia tinggalkan salat subuh atau dia laksanakan? Ulama sepakat dia harus laksanakan. Dia tidak boleh meninggalkan satu kewajiban di dalam salat dia. Maka bangunnya dia di saat matahari tepat di atas kepala dia, ketika itu dia harus tetap melaksanakan salat subuh yang belum dia laksanakan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nama 'an salatin aw nasiha falyusalliha idza dzakaraha." Ketika ada yang orang itu tertidur atau lupa, dia belum melaksanakan salat, kemudian dia ingat atau dia terbangun, maka salatlah ketika dia sadar. Kapan dia sadar dia langsung salat, kapan dia ingat dia langsung salat, walaupun pada waktu yang terlarang. Atau larangan tadi juga tidak berlaku pada saat kita masuk ke dalam masjid melaksanakan salat tahiyatul masjid. Walaupun orang itu masuk pada waktu yang terlarang, dia masuk ke dalam masjid, maka larangan ini tidak berlaku, sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Syafi'i bahwasanya beliau menggunakan satu kaidah, perintah untuk melaksanakan salat tahiyatul masjid itu begitu banyak hadisnya, mencapai pada derajat mutawatir lafzan wa makna, lebih dari 70 periwayatan. Sementara larangan yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam itu hanya berkisar sekitar 5 riwayat. Maka pada saat terjadi ketidakseimbangan dalil antara anjuran dan perintah dengan larangan tadi, maka tentunya yang dikedepankan ketika itu anjuran, karena banyaknya dalil yang memerintahkan, dan tidak berlaku pada saat itu kaidah yang menyebutkan larangan dikedepankan daripada anjuran. Kaidah larangan dikedepankan daripada anjuran itu hanya berlaku pada saat terjadi keseimbangan dalil antara yang menganjurkan dan yang melarang. Namun ketika bicara tahiyatul masjid, maka lebih dari 70 riwayat menganjurkan, sementara larangan tadi berkisar 3 sampai 5 riwayat. Sehingga tahiyatul masjid tetap berlaku walaupun pada waktu-waktu yang terlarang. Atau terjadi kusuf, terjadi gerhana, maka pelarangan tadi pun tidak berlaku karena ada sebab. Atau dia berada di dalam Masjidil Haram, salat apapun yang dilakukan di dalam Masjidil Haram, baik salat sunnah mutlak atau salat sunnah yang ada sebabnya, maka larangan tadi pun tidak berlaku, sebagaimana sabda Rasul, la tamna'u ahadan tawafa bi hadzal bait aw yusalli bi hadzal bait bi ayyi shay'in lailatan aw nahara. Janganlah seseorang itu melarang untuk seseorang melaksanakan salat di dalam Masjidil Haram atau tawaf di Baitillah kapanpun dia inginkan, baik di waktu siang ataupun di waktu malam. Jadi larangan tadi tidak berlaku ketika berada di dalam Masjidil Haram, walaupun yang dikerjakan salat sunnah mutlak. Atau larangan ini juga tidak berlaku ketika kita bicara salat jenazah, karena dalil yang melarang tadi hanya berkaitan dengan dalil-dalil umum. Bagaimana dengan kalimat wa naqbara fiha, dan kami juga dilarang untuk menguburkan pada 3 waktu tadi. Apakah pada asar dilarang, ataukah misalnya pada subuh dilarang dalam
dalam artian sampai munculnya matahari tadi baru boleh untuk menguburkan jenazah, maka para ulama kemudian menyatakan bahwasanya larangan yang dimaksud adalah ta'ammudan bih, ketika dia dengan bersengaja. Fa khilafan ta'ammudan bihi fa hadza makruh laisa fihi hajatun wala ala udhrin mithla intidhar al-ahli. Kata para ulama, larangan tadi akan berlaku di 3 waktu tadi ketika ta'ammudan, dia dengan sengaja. Dia dengan sengaja menunda-tunda, misalnya mohon maaf, orang itu meninggal di waktu pagi, sementara di waktu zuhur dia mungkin untuk melakukan salat jenazah, sementara pada waktu zuhur dia sudah bisa melaksanakan salat jenazah dan tidak ada yang ditunggu, tidak ada uzur, tidak ada alasan, kemudian dia akhirkan sampai waktu asar, diakhirkan sampai waktu asar, barulah mungkin pelaksanaan salat jenazah itu dilakukan setelah asar dan dikuburkan setelah salat asar, maka larangan itu berlaku ketika itu. Jadi larangan yang dimaksud adalah, yang harus kita pahami agar tidak salah memahami hadis ini adalah ketika larangan itu dia langgar pada saat dia punya kesempatan sebelumnya atau selain dari waktu yang terlarang tadi. Keluarga tidak ada yang ditunggu lagi, mungkin anak yang jauh sudah datang, dan tidak ada lagi alasan untuk dia memperlambat pelaksanaan salat jenazah yang semestinya pada zuhur bisa dia lakukan, kemudian dia akhirkan sampai waktu asar, selesai asar baru dia laksanakan, maka ini hukumnya makruh. Dan ini diperkuat dengan hadis yang lain, kita diperintahkan untuk menyegerakan pelaksanaan salat jenazah dan juga menyegerakan untuk menguburkan jenazah tadi, karena kalau seandainya jenazah adalah orang yang baik, maka dia akan lebih cepat mendapatkan kenikmatan. Kalau seandainya orang ini orang yang orang tidak baik, maka Anda telah melepas beban-beban Anda di pundak-pundak Anda, kata Rasul. Kalau ini orang baik, maka dia akan cepat mendapatkan kenikmatan. Kalau orang ini adalah orang yang mohon maaf kurang baik atau tidak baik, maka Anda telah melepaskan beban Anda di pundak Anda, kata Rasul. Jadi dilihat, kalau seandainya tidak ada hal yang menjadikan dia dilaksanakan di waktu zuhur, kemudian dia tunda ta'ammudan, ditunda dengan sengaja, waktu asar sudah kita, tidak ada uzur, tidak ada hal yang lain, para ulama menyebutkan maka dia terkena hadis larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini menurut sebagian pendapat para ulama. Oleh karena itu tentunya di dalam hadis tadi yang harus dilihat adalah apakah ada uzur, ada alasan atau tidak untuk menunda jenazah tadi dilaksanakan sholat jenazah atau tidak ada alasan. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kemudian bagaimana kita melaksanakan salat jenazah yang meninggal dunia adalah pelaku dosa besar? Seperti orang ini adalah orang yang mungkin dikenal seorang yang fasik, orang yang selalu melanggar ketaatan, keluar dari ketaatan, dikenal mungkin orang ini adalah orang yang tidak sholat. Maka apa hukum orang yang melaksanakan sholat jenazah yang meninggal dunia adalah orang yang mungkin dia tidak sholat? Yang pertama, kalau dia tidak sholat, pada keadaan dia meyakini sholat itu tidak wajib, maka haram orang itu melaksanakan sholat jenazah di depan orang tadi. Kalau orang ini meyakini sholat itu tidak wajib, dia tinggalkan, kemudian dia meninggal dunia, orang ini kafir. Para ulama sepakat, karena dia menyatakan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah, kemudian dia katakan itu tidak wajib. Jadi kalau orang ini meninggalkan sholat disebabkan dia mempunyai keyakinan sholat itu tidak wajib, dia tinggalkan, orang ini kafir, tidak layak disolatkan, tidak dimandikan layaknya seorang muslim, tidak dikuburkan di area kuburan kaum muslimin, tidak diwarisi hartanya, dan orang ini pun ketika hidup tidak layak untuk mendapatkan warisan. Kalau dia punya keyakinan demikian,
seperti misalnya dia malas atau hal-hal yang lainnya tidak berada pada keyakinan, maka para ulama berbeda pendapat apakah orang ini disolatkan atau tidak. Pendapat yang lebih kuat menurut jumhur ulama adalah orang ini disolatkan karena dia tetap juga seorang muslim selama dia tidak berakidah pada akidah yang menyimpang. Dia tetap disolatkan, namun yang berhak untuk mensolatkan adalah hanya keluarga dekatnya. Yang berhak untuk mensolatkan adalah keluarga dekatnya. Hal yang demikian dikiaskan dengan apa yang terjadi pada salah seorang yang meninggal dunia ketika dia meninggal dunia dalam keadaan bunuh diri. Ada seorang sakit, didatangi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menyuruh sabar. Kemudian apa yang dia katakan? Ulama engkau wahai Muhammad, saya tidak memerlukan engkau. Rasulullah disebutkan seperti itu. Maka ketika Rasulullah pulang sampai di rumah, sebahagian sahabat datang menyusul kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sahabat tadi berkata, ya Rasulullah, orang yang baru engkau datangi tadi meninggal dunia. Rasulullah kemudian menyatakan, ayatul nafsa, apakah dia mati karena bunuh diri? Kata Rasul. Kata sahabat, benar ya Rasulullah, dia meninggal dalam keadaan bunuh diri. Dia tancapkan tombaknya, riwayatnya dia tancapkan tusuk panahnya tepat di jantung dia. Dia ambil, dia tusuk. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, ada hukum wabalukum antum. Ini perkara kalian, ini urusan keluarga mereka, dan saya tidak mensolatkan, kata Rasul. Ini urusan mereka, saya tidak mensolatkan. Dari kejadian tadi, para ulama mengkiaskan pada seluruh hukum yang berkaitan dengan dosa-dosa besar. Bunuh diri itu dosa besar. Dia akan diazab. Kalau memang dia dimasukkan dalam neraka Allah, dia akan diazab sebagaimana dia melakukan azab, sebagaimana dia melakukan bunuh dirinya dia. Kalau dia bunuh diri dia tusuk jantungnya, maka setiap saat dia terus menusuk jantungnya di neraka Allah. Kalau orang ini bunuh diri, dia terkena racun, kemudian mati, maka setiap waktu dia terus akan melakukan perbuatan di neraka Allah. Kalau dia bunuh diri, dia dari atas terjun, maka setiap saat terus dia melakukan perbuatan itu. Siksa yang akan ditimpakan kepada orang yang melakukan bunuh diri sesuai dengan apa yang dia lakukan pada keadaan bunuh dirinya dia di dunia. Dan satu hari di neraka itu sama dia merasa hidup 50.000 tahun pada kehidupan dunia. Vonis yang terendah misalnya, dia dihukum 1 hari di neraka Allah, dan mustahil orang yang melakukan bunuh diri itu 1 hari di neraka Allah. 1 hari di neraka Allah, maka sama dia merasa hidup 50.000 tahun. Sama dia 50.000 tahun terus melakukan bunuh diri. Begitu dahsyat azab orang yang melakukan bunuh diri. Pelaku dosa bunuh diri itu dosa besar. Para ulama mengkiaskan. Maka sama juga dengan pelaku dosa-dosa besar yang lain ketika orang ini meninggal dunia. Oleh karena itu kesimpulan hukumnya adalah yang hanya berhak untuk mensolatkan model orang-orang yang seperti ini cukup keluarganya, orang-orang terdekat dia. Maka seorang mubalik, seorang kiai, seorang tuan guru, atau orang yang dipandang di tengah-tengah masyarakat yang tahu yang mati ini adalah orang yang pelaku dosa besar, dia tidak berhak untuk ikut mensolatkan. Sebagaimana ajaran yang diajarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, hada balukum antum wa amrukum bih. Ini perkara kalian, ini urusan kalian, ini keluarga mereka saja yang mengurus. Saya tidak mensolatkan, kata Rasul. Ta'diban lahum, untuk memberikan pelajaran kepada pelaku-pelaku dosa besar. Itu berkaitan dengan orang yang meninggal ketika dia adalah pelaku dosa besar. Korupsi itu dosa besar, maling itu dosa besar, rampok itu dosa besar, zina jelas dosa besar, bunuh diri itu jelas dosa besar. Pelaku dosa besar yang secara jelas-jelas dia lakukan perbuatan tadi dan diketahui, dan orang itu tidak sempat untuk bertobat, dia tidak bertobat kepada Allah, maka yang berhak untuk mensolatkan kata para ulama hanya keluarga dia.
dosa besar, kemudian dapat hidayah dan dia bertobat dan dia kembalikan harta-harta yang pernah dia ambil, maka mudah-mudahan dia terlepas. Maka orang yang seperti ini layak untuk disolatkan sebagaimana secara umum kaum muslimin. Kemudian yang terakhir mungkin yang ingin sampaikan adalah pelaksanaan salat gaib. Salat gaib menurut pendapat yang terkuat adalah hanya boleh dilaksanakan ketika yang meninggal dunia tidak ada yang mensolatkan. Sebagaimana perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tatkala seorang raja Najasyi yang ada di Habasyah di daerah Ethiopia meninggal dunia, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mensolatkan. Yang ketika itu Raja Najasyi tidak ada yang mensolatkan di daerah Habasyah karena baru memeluk agama Islam. Maka Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat untuk melaksanakan salat jenazah dalam artian salat gaib di Madinah. Maka pelaksanaan salat gaib itu hanya berlaku ketika jenazahnya tidak ada yang mensolatkan, seperti terjadi musibah, jatuh dari pesawat, tidak didapatkan jenazahnya, maka berlakulah salat gaib. Tenggelamnya kapal, kemudian orang itu tidak didapatkan, maka berlakulah salat gaib. Tapi ketika sudah ada yang mensolatkan di satu tempat, maka tidak berlaku salat gaib kepada dia di tempat dia. Ada orang meninggal dunia misalnya, keluarga di Saudi Arabia, yang jelas-jelas di Saudi Arabia telah disolatkan. Apakah kita di Banua, di wadah kita melaksanakan salat gaib? Para ulama menyebutkan tidak disyariatkan untuk melaksanakan salat gaib. Karena kalau itu disyariatkan, konsekuensi hukum setelah itu adalah setiap hari berlaku salat gaib. Karena setiap hari orang muslim ada yang meninggal dunia. Setiap hari orang muslim ada yang meninggal dunia di tempat-tempat yang lain. Jadi kalau salat gaib itu berlaku di tempat kita, yang jenazah dari keluarga kita yang meninggal di tempat yang jauh yang sudah disolatkan, maka terusan hukum setelah itu adalah berlakulah salat gaib setiap hari, karena setiap hari seorang muslim ada yang meninggal dunia di tempat-tempat yang lain. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, maka sahabat-sahabat yang ada di daerah Syam tidak ada yang melaksanakan salat gaib. Dan ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, pendapat yang terkuat ketika bicara salat gaib hanya berlaku pada saat tidak ada yang mensolatkan. Tapi ketika sudah ada yang mensolatkan, maka cukuplah hanya untuk mendoakan, dan ini lebih baik. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.